Menurut data dari Indonesia Zero Terrorist Attack tahun 2023 sampai 2024, Indonesia mencatat pencapaian besar dalam penanganan terorisme. Dalam periode tahun 2023 sampai 2024, tidak ada serangan terorisme yang terjadi, namun ancaman tetap ada, terutama dalam bentuk radikalisasi yang menargetkan generasi muda. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan preventif yang lebih inklusif dan menyeluruh. Tujuan dari studi kasus ini adalah pertama, untuk identifikasi akar permasalahan terorisme di Indonesia. Kedua, mengevaluasi strategi yang diterapkan termasuk keberhasilan dan tantangannya. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi berbasis nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan. Kita tahu bahwa selama 2023 sampai 2024, Indonesia mencatat zero terrorist attack. Namun, apakah itu berarti kita benar-benar aman dari ancaman terorisme? Oke, tidak sepenuhnya, karena meskipun tidak ada serangan radikalisasi terus terjadi, terutama di kalangan generasi muda, jaringan seperti jamaah Ansur Dakwah atau JAD tetap aktif memanfaatkan platform digital untuk merekrut anggota. Mereka cenderung bergerak di bawah radar, sehingga ancamannya lebih sulit dideteksi. Berarti meskipun tidak terlihat di permukaan, ancamannya masih ada. Tepat sekali. Penangkapan ratusan tersangka teknologi dan Densus 88 menunjukkan bahwa aktivitas terorisme belum berhenti, hanya berubah bentuk saja. Ini yang menjadi tantangan besar, bagaimana kita mengatasi radikalisasi yang tidak selalu terlihat langsung. Oke. Lalu bagaimana cara pemerintah menangani permasalahan ini? Apakah hanya mengandalkan penegakan hukum? Penegakan hukum ada salah satu elemen utama. Densus 88 dan Polri misalnya berhasil menangkap lebih dari 180 tersangka selama 2 tahun terakhir. Tapi ini bukan satu-satunya langkah. Ada juga pendekatan preventif seperti program deradikalisasi dan pelibatan komunitas. Bisa dijelaskan lebih lanjut tentang pendekatan preventif ini? Salah satu pendekatan kunci adalah melibatkan komunitas lokal, perempuan, dan anak-anak untuk membangun ketahanan sosial. Pemerintah juga fokus pada edukasi deradikalisasi, terutama melalui sekolah dan organisasi masyarakat untuk menangkal perkembangan ideologi. Menarik. Sekarang mari kita kaitkan ini dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana Pancasila dapat menjadi panduan dalam menghadapi ancaman teroris ini? Oke, terdapat pada sila pertama, di mana sila pertama itu Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan pentingnya pendidikan agama yang benar. Banyak ideologi radikal yang berakar pada penafsiran agama yang salah, jadi pendekatan yang inklusif sangat penting. Betul. Lalu pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita perlu memastikan perlindungan hak asasi manusia, termasuk bagi individu yang rentan terhadap radikalisasi. Rehabilitas mantan pelaku juga merupakan bentuk pendekatan kemanusiaan. Bagaimana dengan persatuan? Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengingatkan kita untuk menjaga kohesi sosial. Program edukasi kebangsaan dan toleransi perlu diperkuat agar masyarakat tidak mudah terpecah oleh ideologi ekstrim. Sila keempat dan kelima menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan keadilan sosial. Artinya masyarakat harus dilibatkan dalam mendeteksi ancaman dini, dan individu yang pernah terpapar radikalisme harus diberi kesempatan dan kembali ke masyarakat melalui program rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi. Oke. Yang terakhir, apa langkah-langkah konkret yang bisa diambil untuk memperkuat penanganan ini? Kita perlu memasukkan pendidikan anti radikalisme berbasis Pancasila ke dalam kurikulum sekolah. Edukasi ini tidak hanya mencegah radikalisasi, tetapi juga menerapkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini. Selain itu, perlibatan komunitas lokal juga sangat penting. Mereka adalah pihak pertama yang bisa mendeteksi ancaman dini. Media dan platform digital juga harus bekerjasama dengan pemerintah yang untuk memblokir konten radikalisme secara efektif. Oke, jadi upaya ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
Betul, dengan kerjasama lintas sektoral, kita dapat membangun sistem yang lebih tangguh dalam menghadapi ancaman terorisme. Baik, diskusi kita hari ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mencapai banyak kemajuan, kita tidak boleh lengah. Pencegahan radikalisasi dan terorisme adalah tanggung jawab bersama. Kesimpulan utama dari evaluasi ini adalah: pertama, penanganan terorisme telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan tidak adanya serangan selama 2023 hingga 2024. Kedua, tantangan utama tetap ada pada pencegahan radikalisasi terutama terhadap generasi muda. Rekomendasi kami meliputi untuk mengintensifikasikan pendidikan anti radikalisme yang berbasis nilai Pancasila, melibatkan komunitas lokal dalam upaya mendeteksi dini dan pencegahan, memperkuat program rehabilitasi dan deradikalisasi bagi mantan pelaku,